Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi akmalana min amali sholihi wal ulumi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu jemaah Maghrib Masjid Nurul Iman, baik yang dekat maupun yang jauh, yang sengaja datang khusus untuk memenuhi undangan, semuanya saya hormati. Benar bahwa malam ini kita khususkan untuk menyambut atau memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah. Tidak dapat dibantah baik itu ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Kalau ayat Quran itu ada 6.326 ayat, dan kalau hadis itu ada kurang lebih 6.000 hadis, tidak ada satu hadis dan satu ayat pun yang secara langsung memerintahkan kita untuk memperingati tahun baru. Itu tidak ada. Makanya memperingati tahun baru dengan mengangkat berbagai macam kegiatan yang bersifat keduniaan, apakah itu letusan-letusan, hembusan-hembusan meriam ataupun trompet dan sebagainya, bahkan mengangkatkan berbagai macam acara melibatkan banyak orang, banyak tempat, banyak negeri. Pada hakikatnya itu adalah tradisi masyarakat Yunani yang menganut agama menyembah matahari ataupun menyembah berhala. Itu prinsip yang pertama. Walaupun tidak ada perintah langsung di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi secara eksplisit, secara tersembunyi, kalau untuk memperhatikan waktu yang beredar itu sangat banyak sekali. Tapi secara spesifik memerintahkan tahun baru sambutlah, itu tidak ada ya. Apakah itu tahun baru Islam Hijriah atau tahun baru Masehi dengan 1 Januarinya, itu tidak ada. Kenapa sejak dari dulu ada orang mengangkatkan kegiatan ini? Nah, kalau kegiatan itu bersifat keduniaan, nah tadi sudah saya sampaikan, itu bukan milik kita. Nah, oleh karena ada secara eksplisit, secara tersembunyi perintah memperhatikan waktu yang beredar. Perpindahan tahun bukankah waktu yang beredar? Peredaran masa bukankah waktu yang beredar? Jawabannya iya. Bahkan ada seorang kita namanya Muhammad Yunus, Profesor Dr. Muhammad Yunus. Orangnya orang Minang, kampungnya Sungayan, sekampung Yobuya Alizal. Aku poinnya. Adalah tokoh nasional bahkan internasional. Dia belajar di Mesir, dia juga belajar di Amerika, tapi sebelumnya dia belajar di perguruan Tawalid Padang Panjang. Poin kedua, dia mengarang sebuah tafsir yang namanya Tafsir Muhammad Yunus. Jadi langsung dicangkokkan ke namanya Muhammad Yunus. Di dalam tafsirnya itu beliau menyebutkan tafsir yang sangat terkenal itu. Bahasanya lugas, mudah dipahami, dan sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Teman-teman kita dari Mesir bilang di perpustakaan Al-Azhar Mesir pun ada tafsir Muhammad Yunus. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa kata Muhammad Yunus dalam tafsirnya itu? Kalaulah seandainya
Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat saja. Kemudian jumlah surat yang turun itu ada berapa? 114. Kalaulah seandainya yang diturunkan satu surat saja, asalkan surat itu adalah surat Al-Asr wal Asri, itu sudah mampu dan sudah cukup buat petunjuk manusia dunia sampai akhirat. Kenapa Muhammad Yunus mengungkapkan ini? Nah, kita baca, ternyata mencancang belandasan bakato alasan Muhammad Yunus mengungkapkan ini adalah karena surat itu mengapungkan hal yang sangat diverse, hal yang sangat penting di dalam hidup, yaitu masalah waktu. Kalau kita coba untuk berpandangan di sekeliling kita, pandang jauh dilayangkan, dakek ditukikkan, kepada siapa saja. Kenapa ada orang gagal? Jawabannya pendek saja. Tak pandai, tak pintar, tak cerdas menggunakan waktu. Nah, dalam ayat ini yang diagungkan masalah waktu. Muhammad Yunus menyebut bukan hanya sekedar masalah waktu. Khitab Allah atau firman Allah dalam surat ini justru dimulai oleh Allah dengan bersumpah. Dalam kajian Islam dan kajian konvensional lainnya juga termasuk, sesuatu sudah sampai kepada tingkat sumpah, itu sudah puncak. Bahasa Padang panjangnya, ndak do deh teh julek. Kita nggak boleh sembrono saja dalam bersumpah. Tidak boleh sembrono. Ada dua setidak-tidaknya syarat untuk mengungkapkan sumpah. Pertama, halnya besar. Yang kedua, memang tidak ada jalan lain, baru kita layak bersumpah. Makanya kita nggak boleh bersumpah dalam hal yang kecil. Contoh, pulang dari masjid kita dituduh curi sandal. Sandalnya apa? Selap Jepang. Kita disuruh mencurinya. Kau yang ngambil sandal saya. Tidak ada orang biar demi Allah. Jangan demi Allah mana kalau selap Jepang tidak perlu demi Allah. Balian saja. Anggap sedekah. Karena terlalu kecil. Makanya masalahnya harus besar, seperti sumpah jabatan. Itu besar. Makin tinggi jabatan, makin besar kandungan sumpahnya. Sumpah Pak Lurah pasti di bawah sumpah Pak Camat. Isi yang di dalam. Apalagi sumpah Bupati Wali Kota. Di atasnya sumpah Gubernur. Apalagi Prabowo yang bersumpah. Itu lain lagi. Makin besar bobot sang yang bersumpah, pasti makin besar pula, makin serius pula inti sumpah. Nah, Allah memulai dengan sumpah. Siapa yang bersumpah? Allah. Ndak ada dia teh tuleh. Kalau Buya Alizar bersumpah kecil baru. Tapi kalau sudah yang lebih besar bersumpah, tanggung jawab dan kewajiban di dalam sumpah pasti lebih besar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada jalan lain lagi baru boleh bersumpah. Nah, yang contoh yang saya katakan tadi, sumpah jabatan, masuk sumpah saksi, itu besar itu. Apakah sumpah jabatan, sumpah saksi besar? Iya. Sumpah jabatan. Apa yang dapat kita lakukan agar yang bersangkutan benar-benar amanah? Seorang gubernur, seorang bupati, wali kota, bahkan presiden
Kalau dia langgar sumpah, berbahaya. Apa yang dapat kita lakukan agar dia bisa dipastikan bekerja amanah? Ya kan bisa diawasi. Lumayan kalau bisa diawasi. Gimana kalau dia kerjasama dengan sang yang mengawas? Akhirnya terjadi maling teriak maling. Maka yang paling bagus adalah dia disuruh mengawasi dirinya sendiri, alias disumpah. Demi Allah, aku akan bekerja menjalankan amanah ini seluruh-seluruhnya demi Allah. Pegawai, sumpah pegawai, masuk jam 7:30, maka mudah semenjak sumpah itu diucapkan, masuk kantor jam 7:30 sama wajibnya bagi dirinya seperti wajib sholat. Itu dia sumpah. Kalau dia langgar, dia berdosa seperti dosa meninggalkan sholat. Jadi itu jalan satu-satunya. Sumpah saksi besarkah? Besar. Karena saksi harus berkata benar. Kenapa? Gantung nasib seseorang. Bukan hanya dalam penjara, bahkan antara hidup dan mati. Apa yang dapat kita lakukan untuk menjamin seorang saksi berkata benar? Disumpah. Demi Allah, aku akan mengatakan yang aku lihat dan yang aku dengar. Tak ku tambah, tak ku kurangi. Kalau dia melanggar sumpah, terserah sama dia. Bapak dan Ibu, suami istri datang menemui Rasulullah. Ini nanti bisa dilihat kisahnya ini di awal surat Al-Ahzab. Suami istri datang menemui Rasul, masing-masing menuduh pasangannya selingkuh. Istri bilang suami selingkuh, suami bilang istri yang selingkuh. Nabi kehilangan akal. Gimana ini? Siapa yang benar ini? Ditanya kepada keduanya, kamu yang selingkuh atau istrimu? Dia Rasul, ini selingkuh, ini jongkek mah. Kau punya saksi? Saksi tidak ada Rasul. Waduh. Tanya sama istri, kau yang selingkuh atau suamimu? Dia Rasul, dia mata keranjang itu. Kau punya saksi? Tidak Rasul. Waduh. Rasul minta sama Allah, bagaimana caranya? Sumpah saja. Nah, awal surat Al-Ahzab. Demi Allah aku benar, demi Allah aku benar, demi Allah aku benar, demi Allah aku benar 4 kali. Masuk yang kelima. Kalau aku salah, aku rela menerima azab dari Allah. Suruh dia pulang. Panggil istrinya untuk bersumpah yang sama. Demi Allah aku benar, demi Allah aku benar 4 kali. Yang kelima, kalau aku salah, kalau aku yang dusta, aku rela menerima azab dari Allah. Allah memerintahkan pisahkan mereka sampai azabku datang. Jadi hari ini pun ibu, bapak, kalau ada yang kasus yang sama, suruh aja sumpah. Habis perkara. Setelah itu pisah. Nah zaman Rasul hanya 6 bulan. Ternyata dapat azab suaminya. Tibu sekada. Seluruh tubuhnya, hanya gigi yang gak kena. Nabi manggil lagi, nah gimana? Ya Rasul, saya yang salah. Jadi hari ini pun kalau terjadi, perlakukan seperti itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua ada contoh lagi, 2 orang juga datang kepada Rasul, lelaki keduanya, satu Muslim, satu Yahudi. Kedua-duanya mengklaim sebidang tanah miliknya. Muslim bilang itu tanahku, Yahudi bilang itu tanahku. Rasul bertanya kepada keduanya, ada yang punya surat-surat bukti itu tanahnya? Tidak ada Rasul. Jadi ibu bapak mengurus sertifikat tanah, bukti itu adalah milik kita, adalah sunnah. Masjid kita sudah punya sertifikat? Sudah, saya tahu betul karena saya di sini dulu. Bapak ibu hadirin, satu-satunya jalan untuk kalian disumpah. Mau disumpah? Mau Rasul? Dipanggil Muslim. Itu tanah, mau apa tanah dia? Tanah saya Rasul 11 tahun yang lalu, saya nggak kasihan lihat hidupnya morak-mari, saya pinjamkan tanah untuk digarap. Setelah 11 tahun dia klaim itu tanahnya. Benar-benar. Kau punya surat? Enggak. Kau bersumpah. Baik Rasul, saya sumpah. Demi Allah itu tanahku, demi Allah itu tanahku. Sama yang tadi 4 kali. Demi Allah kalau aku salah, kalau aku dusta, kalau aku mengklaim-klaiman, aku rela menerima azab dari Allah. Kau pulang, panggil Yahudi lagi.
untuk melakukan yang sama. Itu tanahmu, benar. Tapi dia bilang itu dipinjamkan. Itu kan cuma bilang-bilang dia saja Rasul. Kau mau bersumpah? Terdiam ini Yahudi, terdiam. Kenapa kau diam? Begini Rasul, kalau saya harus bersumpah, biar saya akui itu bukan tanah saya. Yahudi saja takut mempermainkan sumpah. Jangan main-main dengan sumpah. Karena kita juga tahu, kenapa tahu? Karena diberitahu. Di mana? Di media sosial. Ada orang kita yang sumpah mati-matian demi Allah mila kiri nyomal yang kadang. Kok dia BG kok? Menganggap sumpah adalah kerupuk ataupun bakwan. Makanya orang yang melanggar sumpah, Bapak Ibu maaf, yang dilahirkan dalam bentuk falsafah. Kalau sumpah dilahirkan, apa itu maknanya? Mengeksploitasi nama Allah demi kepentingan kita. Kadang kita terjebak dengan sumpah yang kita anggap biasa-biasa saja. Karena begini, kalau kita bersumpah menyebut nama Allah atau sifatnya, kalau Allah bersumpah menyebut alas sumpahnya sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Ada sumpah Allah disandarkan ke pohon, wazaitun, demi pohon tin. Selidiki ada sesuatu di tin itu. Ada sumpah Allah ke satu tempat, waturisin, demi Bukit Sina. Tetapi 80% sumpah Allah di dalam Al-Quran disandarkan kepada waktu, kan begitu. Ada wal fajri, demi waktu fajar. Ada was-subhi, demi waktu subuh. Ada wadduha, ada wan nahar, ada wal laili, bahkan ada wal asri. Disandarkan kepada waktu. Nah, orang yang mempermainkan sumpah, karena yang paling tinggi, apa akibatnya? Ini dalam falsafah kehidupan ditafsirkan dalam bentuk pepatah. Bisa kate tidak berpucuk, ke bawah tidak boleh, di tengah saya lihat marangi itu. Nah Bapak Ibu, kajian kita tidak itu. Kajian kita adalah kenapa Allah beralaskan sumpah kepada waktu. Wal asri, demi masa, demi waktu. Nah ini dia, menyambut tahun baru itu. Kita memanfaatkan tahun baru ini sebagai momen introspeksi diri. Kita mulai dari sini. Demi waktu, kata Muhammad Yunus. Pak Syarial, ini sebenarnya bisa ditukar dengan demi umur. Nah, jadi yang dituju oleh Allah itu adalah umur. Demi umur. Ibu-ibu semuanya saya nggak perlu hitung, cukup banyak alhamdulillah. Tapi ada yang dari asli ya ini saya lihat. Ngikutin gurunya ke sini. Alhamdulillah. Bapak juga cukup banyak. Kita seluruh yang berada dalam masjid ini Bapak Ibu, ada sesuatu yang kita tunggu. Mau tidak mau, rela tidak rela, suka tidak suka. Bapak mulai ujung sana sampai sudut sini. Itu Pak Mas Tuti di ujung itu. Mulai Pak Mas Tuti sampai saya, sampai ibu semua, kita menunggu yang sama. Apakah kita tunggu? Ajal. When and where, dimanapun kapanpun, yang kita tunggu adalah ajal. Kenapa Ustadz bilang begitu? Karena ajal itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Oh enggak, saya sedang di pasar. Ajal juga ada di pasar. Enggak mungkin saya di mobil. Ajal ada di mobil, ajal ada di pesawat, ajal ada di masjid, bahkan ajal ada di WC Thailand. Ini pengalaman kami dengan Pak Mas Tuti. Tahun berapa ya? Sofian Hakim, Kabak Kesra kita waktu itu di Thailand DPR. Aku Pak Sarialnya sambung DPR sekali. Jauh sebelum jam 12 dia izin keluar.
Saya ada di waktu itu. Sudah masuk zuhur, orang sudah makan, sudah minum, kemapian tadi. Orang mulai curiga, kok nggak balik-balik? Biasanya dia paling rajin. Turunlah tim SAR, tentu begitu. Orang teringat, Pak Sofian tadi ke WC, ada 6 WC di gedung-gedung, ada satu yang nggak terbuka, didabrak, ternyata lelaki 2 dalam. Dibawa ke rumah sakit, orang rumah sakit bilang, rumah sakit kan dekat ujung, dia sudah meninggal kurang lebih 1 jam yang lalu, persis dalam WC. Makanya si anak buang air hati-hati. Ya. Artinya ada di mana saja, dimanapun kita berada, dalam situasi bagaimanapun kita sedang menunggu ajal. Tak terkecuali sedang mendengarkan ceramah. Di Batu Sangkar kejadian. Saya sedang berikan ceramah Isra Mi'raj mulai jam 10. Ada yang duduk di sudut kayak Pak Masuti itu. Sudah ada yang lucu, keras suara, dia diam saja. Saya mulai curiga, ini orang tua ini kok diam saja ini. Selesai orang sudah berwudu ke situ, ngumpul. Pak. Oh, udah berangkat ini orang. Di rumah sakit dah kayak sudah Batu Sangkar, dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang, kita sudah ditinggalkannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tanya, dok, kapan? Ya pas Ustaz ceramah tadi lah. Kira-kira apa penyebabnya? Dokter bilang, penyebabnya seketiknya bu ya, dek lalu ketek sedang menangani ceramah. Jadi tidur kecil sedang mendengarkan ceramah bisa lewat itu orang. Tapi jangan ragulah. Kalau ajal belum datang juga ajal itu. Sedang memberikan ceramah ada. Mana tahu nanti sekarang kejadian. Ustadz Yahya sedang khutbah Jumat. Khutbah pertama masih oke, Ustaz ya saja. Khutbah kedua sudah nggak ada lagi. Jadi di mana saja sesungguhnya kita sedang menunggu ajal. Jangan dianggap menunggu ajal itu hanya dalam masjid. Sedang berbaris teman kita di Brimob, bisa juga ajal. Ada teman kita kiri rabas orang lalu kali. Nah oleh karena itu dimanapun kita berada, apapun profesi dan siapapun kita, hendaklah kita yakin bahwa kita sedang menunggu ajal. Wal asri, demi umur. Kita tukar lagi, demi ajal. Bapak Ibu sekalian, lalu apa isi sumpahnya? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia benar-benar merugi, termasuk awak sadarnya. Tentu untung rugi ada pola ukur, ada alat ukurnya. Apakah alat ukur untuk rugi untung kehidupan itu? Tujuan hidup. Tujuan hidup kita sebagai manusia Allah sudah justice itu sudah ditetapkan oleh Allah dengan SK yang jelas, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu keputusan Allah. Tidak ada perubahan SK, tidak ada. Junto-junto juga nggak ada. Tujuan hidup manusia adalah mengabdi, beribadah kepada Allah. Nah sekarang diukur secara seluruh manusia ini, umur yang sudah terpakai dengan ibadah yang dilakukan, banyak yang rugi ketimbang yang untung. Karena umur kita sangatlah sedikit, tapi pengabdian kita lebih sedikit. Berapa kita berikan jatah umur oleh Allah? Sungguh kita nggak tahu. Karena sakit tidak syarat untuk mati. Artinya sehat juga ada mati. Sehat tidak menjadi halangan untuk meninggal. Karena orang sehat juga langsung. Tua tidak perlu harus tua, karena muda juga berangkat. Nah sekarang secara umum saja, kenapa kita dibilang merugi oleh Allah? Karena pengabdian kita belum lengkap. Karena kita uji. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa
Kamu lelo-lelo. Umur umatku hanya berkisar antara 60-70. Lebih sedikit, kurang sedikit. Sekarang kita tingkatkan kepada yang lebih panjang lah, 90 tahun umur kita. Ada di dalam masjid bapak-bapak yang sudah 90 tahun. Buya berani Buya? Tujuh lebih ya. Pokoknya belum ada kita pun dalam masjid yang sudah 90 tahun belum ada. Itu ada bapak, tapi saya pikir belum nyampe 90 itu. Tapi Nabi kita bilang hanya berkisar antara 60-70. Makanya kenalah sampai ke kapal tujuh, hati-hati. Mana? 78. Waduh. Ini udah surplus ini. Itu hati-hati juga Mak ya. Karena Nabi sudah menjudge begitu. Tapi masih sehat, alhamdulillah. Saya doakan terus sehat. Nah sekarang ada 90, kita ambil angka 90. Apakah 90 tahun itu sudah secara maksimal terisi oleh kita untuk beribadah? Not yet. Belum. Kenapa? Wajib dipotong 15 karena masih anak-anak. Anak-anak belum dikasih pahala, belum dikasih dosa. Kalau ada anak berbuat baik sebelum balik berakal, maka pahala kebaikannya untuk orang yang menjadikan anak itu begitu. Kalau orang tuanya, kasih sama orang tuanya. Kalau gurunya, kasih sama gurunya. Kalau kolaborasi, bagi dua. Tapi kalau anak sebesar itu berbuat jahat, belum dikasih dosa. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim dari Allah. Jadi mulai usia 16, potong 15. 90 kita potong 15, tinggal berapa? Itulah umur kita yang sesungguhnya, 75. Tapi pertanyaannya adalah, apakah 75 itu sudah kita isi dengan pengabdian secara keseluruhannya? Ternyata belum juga. Karena masih ada potong. Potongan apa? Barat tahun yang awak gunakan untuk lalu. Karena orang tidur tak dinilai. Biasanya dalam kehidupan kita tidur itu sepertiga. Sepertiga dari 75 ya 25. Berapa tinggal lagi? Sisa 50. 90 tahun umur kita, sesungguhnya umur yang sejatinya hanya 50 tahun. Mak tadi 78. Nah, kurang selesai. Apakah umur 50 masih perlu dipotong? Ternyata secara jujur masih perlu dipotong. Ibu-ibu terutama di waktu masih gadis, masih produktif, saya lihat masih banyak itu. Dalam sebulan berapa hari nggak bisa beribadah. Yang sudah menopause nggak apa-apa, tapi anaknya berapa? Anak saya ada 10 ya. 10 kali sampai 10 lo nggak bisa beribadah. Jadi umur 50, taruhlah kita bapak-bapak nggak dikurangi, masih bisa kok. Apa kurangnya? Semayang subuh hilang sampai semayang luhur hilang 9, semayang asar hilang sampai balik, semayang maghrib tak bersuruh 20-an. Nah, potong lagi. Jadi potong. Mungkin umur bersih kita hanya tinggal 35, tinggal 40 kalau usia kita dipatok 90 tahun. Makanya innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu benar-benar merugi. Saya senang berdoa, mudah-mudahan seluruh kita yang ada dalam masjid termasuk orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Tapi Allah bukan hanya mengemukakan permasalahan, tapi Allah juga memberikan solusi. Kalau ingin tidak rugi, pasti itu yang kita inginkan. Ada 4 senjata. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang tidak akan rugi itu adalah orang yang beriman, orang yang beramal soleh, yang saling menegakkan kebenaran dan saling sabar. Itu yang tak merugi.
Pertama iman. Artinya apa? Iman adalah hakikatnya selalu menjaga hubungan manis dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah itu dia iman pada hakikatnya. Allah pasti lindungi dan selamatkan yang bersangkutan dengan cara Allah. Tapi kalau hablum minallahnya rusak, satu syarat untuk rugi sudah dilakukan. Bapak Ibu hadirin, saya analogikan begini. Makin dekat seseorang kepada kita, maka makin terpanggillah kita untuk menyelamatkan orang itu. Udah kok kawan nambah bana mah, bawa ke rumah bawa dulu. Agilannya makan dulu, agilannya ayah dulu, karena ada tabrakan di depan rumah kita. Kenapa kita begitu antusias untuk menyelamatkan dia? Orang dekat kita. Ternyata kalau orang itu dekat sama kita, kita terpanggil untuk menyelamatkannya. Begitu juga Allah. Al-Qur'um Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, maka aku akan memberikan tambahan kepadamu. Jangan kau engkar. Ternyata kalau kita dekat kepada seseorang, kita terpanggil untuk menyelamatkan, maka kita dekat kepada Allah, Allah juga menyelamatkan kita dengan cara Allah. Dalam Quran ada satu surat namanya Luqman. Itu seseorang hamba Allah soleh, sehingga namanya diabadikan menjadi nama surat. Dia punya seorang anak namanya Taran. Satu kali Imran dengan Taran jalan menuju suatu kampung untuk berdakwah. Karena ada kurang lebih 30 kilo, dia berjalan dengan anaknya pakai kendaraan keledai. Dia satu keledai naik, anaknya keledai naik. Nah setelah berjalan 15 kilo, anaknya Taran bilang, ayah, kelihatannya keledai kita udah letih ayah. Ini keledai ayah lampai empa jalannya. Keledai itu kan kadang seketik pada kambing, hanya panjang pada dua tu. Akhirnya Taran setelah menyampaikan itu ke ayah, ayahnya jawab, ya saya juga pikir begitu anakku, mungkin kita turun saja dari keledai, kita jalan kaki aja berempat, keledai dua, dia dua. Anaknya jalan di belakang, bawa pegang tali keledai, dia jalan di depan. Karena sambil jalan terus mikir apa yang harus dilakukan sampai ke kampung yang ia tuju, lupa lihat ke belakang. Setelah 7 kilo, dia lihat ke belakang, anaknya sudah nggak ada lagi. Kemana preman tadi? Satu-satunya jalannya harus balik. Nah setelah 7 kilo baru dia temukan anaknya Taran tergeletak di pinggir jalan. Nah keledai kelah ni orang. Tidak lo bayi bodek keledai. Dia lihat ternyata anaknya tertusuk tulang yang punya racun. Pingsan itu anak. Dicabut pakai gigi. Kemudian dilacik darahnya. Anaknya siuman. Langsung bilang, maaf ayah, saya nggak sempat untuk manggil ayah. Biarlah anak nggak apa-apa, diobati. Kita dapat musibah, anak kita bersabar. Tengah dia menyelamatkan anaknya, datang seorang pemuda menangis merunta-runta. Luqman bingung, anakku yang tertusuk, kau yang terlunta-lunta. Why? Kenapa? Bapak, saya bukan kaitan dengan anak bapak, kaitan dengan bapak, tapi saya kagum sayang Allah kepada bapak dan anak bapak. Ada apa? Bapak, kalaulah musibah ini tidak datang ke bapak dan anak bapak, berarti bapak sudah sampai ke kampung itu. Saya tahu betul pak, kampung itu baru saja dihancurkan oleh Allah dengan banjir besar dan seluruh penduduknya meninggal dunia. Masya Allah. Alhamdulillah, Allah punya cara menyelamatkan orang yang dekat dengannya. Makanya ibu kalau tusuk duri, jangan ribut dulu. Kesandung batu, jangan ribut dulu pak.
Ada maksud tujuan di belakang. Makanya kalau tersandung batu, astagfirullah. Terkecian, tang, togak listrik. Astagfirullah. Kenapa Taran Luqman bisa diselamatkan oleh Allah? Karena iman. Nah, kalau begini, satu syarat untuk selamat, untuk tidak rugi sudah kita tempuh. Yang kedua adalah amal. Amal soleh. Apa hakikat amal soleh? Hablum minan nas. Orang yang akan selamat adalah orang yang memiliki hubungan baik dengan sesama. Ini wajib dipercaya, kan nggak bisa dibantah. Saya mau tanya sama ibu aja lah karena dekat dengan saya. Sholat jenazah, hukumnya sunat, apa wajib? Wajib. Wajibnya wajib apa? Wajib kifayah atau wajib ain? Kifayah. Itu ada rahasia loh. Ada rahasia. Karena sholat jenazah adalah alat uji. Ini orang yang meninggal nilainya berapa? Allah sedang memperlihatkan kepada orang banyak yang meninggal ini nilainya berapa. Orang baik apa orang setengah baik atau orang jelek? Nilainya orang yang menyolatkannya. Kenapa? Fardu kifayah. Sudah disolatkan oleh 2 orang, yang lain tidak berutang lagi. Makin banyak temannya, pasti makin banyak menyolatkannya. Saya tahu betul ada teman saya di Padang Panjang meninggal, dari Palembang dia kejar ke sini hanya untuk menyolatkan. Ambo kalau itu meninggal, ia wajib mau ikut menyembayang. Nyotabang je pesawat kamari Pak, nyuburu dari BIM, dapet yang menyolatkan Pak, barang kos BIM menyembayang Pak itu, karena teman dekat. Maka orang yang paling beruntung di dalam hidup ini adalah yang paling banyak temannya, yang paling beruntung, yang paling banyak menyolatkannya. Ada orang kaya tidur menyembayangnya. Ayat itu nilai orang kaya itu. Agak kareh bunyinya ya, tapi maknanya lembut. Oleh karena itu, perbanyaklah teman. Hablum minan nas, agar banyak orang menyolatkan kita. Jauhkan sombong congkak. Kayak Padang Panjang, sertifikat tanahnya ada sama kita. Tapi kok tidak ada orang menyayang. Makanya benar orang-orang tua kita tempoh dulu, ibu bapak, tuang mati di Makkah den, tuang mati di Makkah den. Tuan pada dulu Ruby ke Makkah dengan harapan game di Makkah. Kenapa itu yang diharapkan? Ada 2 dasar. Dasar yang pertama, tidak boleh minta mati illa fi haramain. Tidak boleh minta mati kecuali di 2 tanah suci. Boleh. Boleh minta mati di Makkah, minta mati di Madinah. Yang kedua, berapa orang yang menyolatkan kita kalau kita meninggal dunia di Mekah dan Madinah? Nama Nurul Iman. Tapi kita tidak di Mekah, tapi kita diserang di Mekah. Bagaimana cara membuat agar orang banyak, tetap banyak menyolatkan kita? Hablum minan nas. Makin tua makin banyaklah kawan. Jangan makin diperbanyak musuh. Jangan makin kayak kejajuk orang kawan. Akhirnya nanti pas kemati tapaso menggaliku gua dulu. Lah terasa gak sakit mampu ke dalam, tapi menimbulnya tetap orang juga. Lebih suka amat kira orang. Hablum minan nas. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak akan berikan contoh-contoh. Lihat saja contoh yang banyak. Kenapa orang banyak menyolatkan? Karena Abdul Hamid Hakim, Ankumodo Abdul Hamid Hakim, orang tua kita di Padang Panjang, dia punya sekolah di Padang Panjang. Sekolahnya kayak Tawalib Padang Panjang. Tawalib bacanya sebut biar tiyo galeh waktu itu sebut. Kecil liau untuk ujian orang baik dia atau orang buruk dia, lihat di 2 hal.
Di mana tu ya katikonyo sakit dan katikonyo mati dia punya. Nah, dia jangan terdorong orang ngecen wah hebat dulu. Jangan terdorong orang ngecen wah santiam dulu. Orang akan melihat dan menguji ketika kita sakit dan ketika kita mati. Maknanya apa? Libara orang menjalinya sakit dan libara orang satu menyolakannya. Itulah dia. Maka teman kita yang sedang istirahat di rumah sakit, coba lihat, bervariasi itu. Kamar sebelah patah tumpul yang berganti. Dia tentang 3 hari kok lah sama lewat orang itu. Menjaliannya, bawa limau manis, bawa sate, bawa susu Indomie. Susu Indomie sejolah 6 kardus. Sementara nak sakit kau pak, air sedap lalu dah pak. Minum sejak pipet di seluruh bibir. Akibatnya apa? Keluarga yang mau nyian sakit tambah agak kuat. Nan sakit, lanak mati. Tapi bukan itu kajian kita. Banyak orang yang melihatnya. Jauhnya dari yang jauh. Dari Mas Haji Nurul Iman saja kabarnya ke Cik Pak Sarial 6 motor. Saking baiknya itu orang. Sehingga setelah dibayar seluruh kewajiban di rumah sakit, Masya Allah, masih tersisa piti 2/3. Buat setiap datang amplop. Tapi ada kawan kamar sebelah lah berang-berang sekebininya. Ane berangnya, jak patang kau saya. Ya udah ada nyo kakau saya. Bini yang sana berulang, berang-berangnya. Awan salah. Maka hablum minan nas. Banang ketek supaya hormat kawa. Nang ketek sayang kawa, nang gadang sayang kawa, samo gadang sayang kawa. Diawak tiang. Bapak, itu termasuk juga Pak Mas Tuti. Pak Ketua Pak Sarial Buya masuk dalam. Saya kalau tidaklah lantaran budi baik kaca, sampai hari ini saya tidak tahu berapa lebar daun telinga saya. Kacalah yang menginfokan ke saya bagaimana bentuk daun telinga saya. Hai kaca, terima kasih. Jadi orang yang akan tahu dirinya orang yang selalu berkaca. Dan orang yang akan gagal orang yang tak pernah berkaca atau tak mau berkaca, tak ingin berkaca. Kalau untuk mencaliak bahan tua hidung awak, bahan tua telinga awak, bahan tua pipi awak, pergi kamu kau kacau. Untuk melihat keberadaan kita di dalam hidup, kita juga punya kaca. Apa itu? Orang banyak. Siapa bilang? Nabi bilang, al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin menjadi kaca bagi orang mukmin lainnya. Namanya self correction. Koreksi diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Hendaklah kamu setiap saat melihat dirimu. Jangan kedorong dulu bilang kita orang berhasil, kita bilang orang baik. Lihat, kalau banyak orang lain mau cek nawa elok, ayo elok. Tapi kalau lah jaju orang kawak sadonyo, awak nggak selesai. Ada yang di perang panjang sakit itu orang kada sadonyo, yo anda selesai. Tapi kalau ada di selai yang kau cuma seorang lah sakiti kawak apa jatuh selesai itu. Jadi orang mukmin menjadi kaca bagi orang mukmin lainnya. Ada sa komplek kau ngeberang orang kada sadonyo, tangan capek, cipek. Nah, itu saja. Jadi kalau orang sudah baik, yang ketek sayang kawak, nasam kadang dakek jawab, karena dia baik. Apa tandanya? Tiap minum traktir kawan. Kau indah ilmu yang dipakai dalam hidup, ilmu PMA, apa itu? Ilmu menceli angin. Kalau kau karaju, pangku tak sadang. Pangku apa lebih? Kalau kau makan piring tak sadang. Orang kau teroyong dari pagi.
Hanya tiba setengah dua leh, baru tacah pangku kalau pati minum mama kecil. Saya nak kerja tu. Bapak dan Ibu, orang mukmin menjadi kaca bagi orang mukmin lainnya. Hablum minan nas. Insyaallah kita enggak rugi. Yang ketiga, watawasau bil haq. Selalu berupaya berkata benar, berbuat benar, bertindak benar, berpakaian benar. Pakaian saja kita lihat. Pakailah pakaian kita. Kalaulah 70 mu aja Sarawak Hawaii juli mudik lebar. Itu kalah apa maksudnya? Kalaulah 75 mu aja Sarawak Hawaii juli sasek kawan tiba di kadek kawan bertanya, "Pak, kok kaki itu kayu?" Kan awaknya kan salah. Akui salah, terima diri. Kalaulah sasango, ambo, jangan bitu jo kawan telengah. Maka pakailah pakaian kita. Berkatalah dengan kata-kata kita. Ada 2 kalimat, Pak. Tapi ada yang baik, ada yang paling jelek. Apa itu? Anak ketek tapi bersikap dewasa daripada orang kadang kekanak-kanakan. Anak ketek tapi berpaham ketimbang orang kadang kekanak-kanakan. Jadi orang menilai kita dari semuanya itu, terutama adalah akwal, perkataan. Kambing dipaci talinya, manusia dipaci katonya. Ada kata-kata hanya pas terucap dari anak-anak. Ada kata-kata yang pas terstatement dari seorang pemuda, tapi ada yang tepat hanya keluar dari mulut orang tua. Jadi ungkapkanlah kata-kata kita. Tu watawasau bil haq namanya. Watawasau bis sabr, bersabar. Ada orang di hidup tak sabar. Lalu mengamang-alai, alaiboh, padu kue itu kan tigo jo. Bapak ketua kau. Jadi kita boleh tuan baru mak kue. Kira tibo kue. Itu ibu cik seorang kalau untuk kuya spesial betul. Apa serial? Ada asoi khusus. Kan itu. Orang banyak gagal karena enggak sabar. Pancapek. Makanya kunci dalam hidup ini adalah as-sakinah fil qulub, batanang. Kalau kita sudah batanang, tenang di dalam menghadapi permasalahan adalah awal menyelesaikan masalah itu. Ada orang menyelesaikan masalah, buat masalah barunya. Nyundaknya jargon pegadaian itu. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kau di nuliman kau aduh dulu kini entahlah. Kayak musiko dulu. Nyo managah nak sembayang. Jam meboh jom. Ainyo ne meboh di. Kurang sedang solat maghrib. Nak meboh jom nak turang sembayang kau tu apa-apa kau le. Inyo ne meboh. Anak kau yang ni. Paling menanggar. Kan begitu nanya. Inyo ne meboh tu apa-apa sembayang kurang sedang imam kerja ibu sampai orang sembayang meboh jom. Di sana ibu ini nyotumbo kiranya penumbuk kena cabian. Jadi batana watawasau bis sabr. Itulah Bapak Ibu. Ke Padang kawan dah buat di bersitu oleh pagi sesuai jok janji dari buat. Isa masuk awak berhenti ke sini tambah seketek. Alhamdulillah Allah terangkan yang orang azan. Mudah-mudahan disampaikan akan ada manfaat. Awak selesai sampai siko, awak solat isya dan solat salat isya boleh memakan kue masing-masing. Tapi mu yakin hanya sampai di kue dan tidak akan ada makan. Hanya sampai di situ. Mudah-mudahan ada manfaat. Selajah enggak mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.